Masih di Sindo Prime, Presiden Prabowo Subianto berencana merenovasi 60.000 sekolah rusak di Indonesia tahun 2026. Presiden menegaskan komitmennya untuk hadirkan sekolah unggulan di setiap provinsi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan perbaikan 60.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menjelaskan secara keseluruhan Indonesia memiliki 300.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan. Prabowo berharap perbaikan tersebut bisa selesai secara bertahap dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Tahun ini saja saya akan renovasi 60.000 sekolah dan seterusnya. Kita punya 300.000 sekolah. Saya berharap dalam 4 tahun kita bisa selesaikan semua kampus sekolah-sekolah di Indonesia. Dan juga kualitasnya akan kita tingkatkan di setiap bidang. Selain fokus pada perbaikan sekolah, Prabowo juga tegaskan komitmennya untuk hadirkan sekolah unggulan setiap provinsi. Sekolah unggulan tersebut mencakup SMA Taruna Nusantara maupun SMA Unggul Garuda. Informasi berikutnya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, kembali mencuri perhatian publik. Dan kali ini pemirsa, Sherly menegur kepala sekolah terkait fasilitas yang tidak sesuai. Ukur ulang tanah ini ukuran berapa? Tanah ini bukan 1.000 meter persegi. 12.000 meter persegi. Bapak jawab 1.000. Jadi kepala sekolah nggak boleh asbun, Bapak. Bapak itu pemimpin tertinggi di sekolah ini. Kalau Bapak aja asal bunyi, apalagi mereka. Dalam kunjungannya ke sejumlah sekolah di Ternate, Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, yang menegur langsung Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ternate. Teguran lisan diberikan karena data yang diberikan tidak sesuai. Tak hanya itu, Gubernur Sherly juga mencatat laporan anak-anak soal guru yang sering absen. Di sini juga masih banyak guru-guru yang jarang masuk ke kelas. Oh, guru apa saja, mari. Kamu bercurhat ke orang yang tepat. Banyak ibu kayak ada guru yang sering jarang masuk di kelas, jadi jam kosong di kelas-kelas. Langsung sebut mata pelajaran. Lain-lainnya jarang, ada masuk. Nggak boleh dimarah ya anaknya, dia berkata jujur. Kalau ada yang marah kamu, DM saya. Dalam kunjungannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda juga mengecek langsung fasilitas di sejumlah sekolah. Anaknya dia berkata jujur. Kalau ada yang marah kamu, DM saya. Puluhan ruang kelas SD dan SMP di Bandung Barat, Jawa Barat, pemirsa, yang rusak akibat termakan usia mulai diperbaiki. Bupati Bandung Barat, JJ Ritchie Ismail, menargetkan perbaikan sekolah rampung pada tahun ini. Puluhan ruang kelas di sejumlah SD dan SMP di Bandung Barat, Jawa Barat yang ambruk mulai diperbaiki. Selain ruang kelas, laboratorium dan toilet yang rusak akibat termakan usia juga direnovasi. Pemkab Bandung Barat menggelontorkan biaya lebih dari 10 miliar rupiah. Bupati Bandung Barat berharap kondisi sekolah yang nyaman bisa meningkatkan semangat siswa untuk belajar. Jadi total itu ada 82 ruang kelas SD dan 16 ruang kelas SMP. Salah satunya di sini di SMPN 1 Sarua. Tentunya masih banyak lagi ke depannya sekolah-sekolah yang masih perlu perbaikan. Masih ada sekolah-sekolah di sejumlah daerah yang sulit dijangkau menjadi kendala dalam perbaikan sekolah. Pemkab Bandung Barat menyiapkan anggaran 28 miliar rupiah untuk perbaikan sekolah pada tahun ajaran 2026. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca demo 2 pekan, situasi banjir masih melanda di beberapa wilayah. 7 kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah juga masih terendam banjir meskipun intensitas hujan mulai menurun. Warga memilih dievakuasi ke lokasi pengungsian. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kudus dan polisi mengevakuasi sejumlah warga di Desa Jetis Kapua dan Desa Jati Wetan dari rumahnya yang masih terendam banjir. Evakuasi kali ini diprioritaskan untuk lansia dan anak-anak. Warga dievakuasi menggunakan perahu karet menuju sejumlah posko pengungsian.
Data BPBD Kabupaten Kudus, banjir setinggi hingga 1 meter masih merendam rumah warga di 38 desa di 7 kecamatan. Saat ini sedikitnya 600 warga mengungsi di 10 titik pengungsian. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih tentang banjir, lebih dari 10.000 jiwa di 27 desa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terdampak banjir. Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan status menjadi tanggap darurat bencana banjir. Banjir akibat luapan sungai Bengawan Jero di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kian parah. Sebanyak 2.736 rumah yang tersebar di 27 desa terendam dengan total warga terdampak mencapai 10.672 jiwa. Selain merendam permukiman, banjir juga melumpuhkan sektor ekonomi warga yang mayoritas merupakan petani tambak. Tak hanya itu, sebanyak 63 lembaga pendidikan di 5 kecamatan ikut terendam. Pemerintah provinsi sudah menambah kapasitas pompa pembuangan air dari Bengawan Jero ke Bengawan Solo. Sudah di sana, cuma sekarang ini kan intensitasnya tinggi. Jadi dulu di Bengawan Jero sudah untuk 5 pintu di Kuro sudah. Kemudian ada pompa air. Nah, ada normalisasi, ada 6 pompa air dengan kapasitas sangat besar. Melihat cuaca seperti ini akan menambah lagi, Bu? Kita nambahnya modifikasi cuaca. Pemerintah Kabupaten Lamongan mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada karena curah hujan di wilayah hulu maupun lokal masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Kita ke Pulau Sumatera, pemirsa, menggunakan rakit Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambangi lokasi pengungsi korban bencana di Aceh Utara. Sementara itu dalam peringatan Malam Isra Mi'raj di Kecamatan Ulum, Bupati Pidi Jaya mengajak masyarakat tumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Menggunakan rakit, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjambangi lokasi pengungsi korban banjir dan tanah longsor di Desa Resa Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Gubernur menggunakan rakit karena jembatan penghubung yang rusak belum diperbaiki. Kehadiran gubernur di pengungsian disambut warga. Gubernur Aceh meninjau tenda yang kini ditempati 27 kepala keluarga karena rumah mereka hilang tersapu banjir. Gubernur Aceh juga turut memberikan bantuan logistik untuk para pengungsi, serta uang tunai untuk anak-anak. Jadi akhirnya datang sekitar pukul 4:30 pagi. Kami berada di rumah, sudah terjaga, dan kami keluar sekitar pukul 5:15. Saya hanyut sekitar 100 meter di belakang masjid, sedangkan istri dan anak saya yang kecil sekitar 200 meter di bawah air. Kalau rumah sudah hanyut semua. Hanyut semua. Tempat rumah sudah jadi sungai. Sudah jadi sungai. Alhamdulillah kami gembira karena sudah dijenguk oleh pimpinan daerah kami. Sementara itu, Bupati Pidi Jaya Sibral Malasyi menghadiri peringatan Malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah di Kecamatan Ulim. Peringatan Isra Mi'raj kali ini dilaksanakan dalam suasana keprihatinan, mengingat Kabupaten Pidi Jaya menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dalam sambutannya, Bupati Malasyi mengajak masyarakat menjadikan momentum Isra Mi'raj sebagai sarana memperkuat keimanan, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Dari Aceh Utara dan Pidi Jaya Aceh, Syukri Syarifuddin dan Jamal, iNews melaporkan.